Bab 15, membuat satu set pakaian. Chen Fan membuka kembali aula perdagangan dan langsung membuka kategori cetak biru kerajinan. Cetak biru rumah kayu, tukarkan dengan 5 buah besi. Cetak biru busur besi halus senjata mendalam kelas rendah. Tukarkan dengan 3 porsi material level pra kelas 1 apapun. Cetak biru celana olahraga, tukarkan dengan 1 porsi item tingkat perunggu apapun. Cetak biru panci besi, tukarkan dengan 10 porsi besi. Cetak biru tombak bunga sakura senjata mendalam tingkat rendah. Tukarkan dengan 1 porsi makanan tingkat prak tingkat pertama apapun. Tentu saja, area cetak biru kerajinan berbeda, ada banyak hal yang bagus. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena banyak orang mendapatkan cetak biru, tetapi tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan pada cetak biru, sehingga cetak biru tersebut sama sekali tidak berguna. Seperti selembar kertas bekas. Jadi, banyak orang masih bersedia mengeluarkan cetak biru kerajinan untuk diperdagangkan. Chen Fan langsung memperdagangkan cetak biru apapun yang menurutnya berguna. Lagi pula, ia memiliki persediaan yang melimpah. Setelah 1 putaran penyisilan, Chen Fan mencatat total 7 cetak biru kerajinan, yaitu cetak biru celana olahraga, cetak biru kemeja lengan panjang, cetak biru sarung tangan kulit, cetak biru sepatu bot kulit harimau, cetak biru sekop besi, cetak biru pisau daging senjata mendalam tingkat rendah, cetak biru labu giok senjata mendalam tingkat rendah. Chen Fan menghabiskan 5 sutra laba-laba perunggu tingkat pertama dan 4 trofeo hitam tingkat perak untuk ditukar dengan 7 cetak biru kerajinan ini. 5 sutra laba-laba perunggu tingkat pertama ditukar dengan 5 cetak biru kerajinan biasa, dan 4 trofeo hitam tingkat perak tingkat pertama ditukar dengan 2 cetak biru senjata mendalam tingkat rendah. Tidak bisa dikatakan rugi atau untung, hanya saja menggunakan material perunggu tingkat 1 untuk ditukar dengan cetak biru kerajinan biasa agak rugi, tapi Chen Fan juga kaya dan dermawan, 5 material tingkat perunggu hanya setetes air di lautan. Anda harus tahu bahwa cincin Chen Fan masih memiliki tumpukan besar bahan tingkat berlian kelas 1. Chen Fan langsung mempelajari semua 7 cetak biru kerajinan, dan 7 pola kerajinan baru langsung muncul di meja kerja. Chen Fan membukanya satu persatu untuk melihatnya. Celana olahraga, membutuhkan 2 potong kain, 5 benang katun. Kemeja lengan panjang, membutuhkan 2 potong kain, 3 benang katun. Sarung tangan kulit, membutuhkan 1 potong kulit, 1 benang katun. Sepatu bot kulit harimau, membutuhkan 1 potong kulit harimau, 2 benang katun. Sekop besi, membutuhkan 5 blok besi. Pisau daging senjata mendalam tingkat rendah, membutuhkan 5 besi halus perunggu tingkat pertama, 1 potong kayu. Labu giok senjata mendalam tingkat rendah, membutuhkan 10 batu giok perunggu tingkat 1. Chen Fan sedikit pusing ketika melihat persyaratan material. 4 material kerajinan biasa pertama lebih mudah diperoleh, tetapi material perunggu kelas 1 sangat sulit didapat. Meskipun Chen Fan memiliki banyak material yang lebih baik daripada perunggu kelas 1, material tersebut tidak dapat digunakan untuk membuat item pada cetak biru. Chen Fan terus membuka aula perdagangan, berharap menemukan bahan-bahan yang dibutuhkannya. Bahan-bahan biasa relatif mudah ditemukan. Chen Fan menghabiskan sejumlah sumber makanan untuk ditukar dengan banyak sumber daya biasa. Namun, bahan-bahan dengan mutu masih relatif sulit ditemukan. Chen Fan mencari di seluruh aula perdagangan dan hanya menemukan 2 orang yang menjual batu giok perunggu mutu 1, dan mereka masing-masing hanya memiliki 1 buah. Salah satu dari mereka bahkan ingin menukar batu giok perunggu mutu 1 dengan senjata mendalam mutu rendah. Chen Fan hanya ingin memberitahunya bahwa dia terlalu banyak berpikir. Setelah memikirkannya, Chen Fan menjual 10 trofeo hitam perunggu kelas 1 yang diperolehnya. Setiap trofeo hitam seharga 1 batu giok perunggu kelas 1. Mengenai besi halus perunggu, Chen Fan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki 1 set senjata tingkat tinggi Poisonous Fierce Bow, jadi tidak perlu terburu-buru menempa pisau daging senjata tingkat rendah. Chen Fan juga mengeluarkan 100 ekor ikan dan menaruh semuanya untuk mengumpulkan berbagai macam kain, benang katun, bulu, kulit harimau, dan barang-barang lainnya, semuanya satu-satu, yang dapat dikatakan sebagai harga terendah di seluruh aula perdagangan. Sekarang Chen Fan memiliki banyak sumber makanan, jadi membawanya keluar untuk ditukar dengan beberapa hal berguna masih dapat diterima. Mengenai kulit harimau untuk membuat sepatu bot kulit harimau, Chen Fan juga tidak menemukannya di aula perdagangan. Diperkirakan hanya ada sedikit orang yang bisa berburu harimau. Chen Fan melihat ke arah dabai di bawahnya. Bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan sepotong dari dabai untuk digunakan terlebih dahulu, lalu mengembalikannya kepada dabai nanti. Dabai menggigil sekujur tubuhnya, lalu berhenti, dan dengan curiga menoleh ke arah Chen Fan, menggerutu 2 kali karena tidak puas, memberi isyarat apakah dia berencana untuk berkomplot melawannya lagi. Chen Fan menepuk kepala dabai, memberi isyarat agar dabai terus berjalan. Mengenai mengambil sepotong dari dabai untuk membuat sepatu bot kulit harimau, Chen Fan hanya memikirkannya untuk bersenang-senang. Chen Fan meminta dabai mencari tempat dengan badan gunung yang relatif tinggi dan datar, lalu bersiap untuk bermalam di sana. Chen Fan pertama-tama membuat rumah kayu kecil, merebus sepanci sup ikan dengan panci, dan setelah membaginya dengan dabai, ia mulai membuat seperangkat peralatan. Chen Fan pertama kali membuat kemeja lengan panjang,
yang hanya berupa kemeja lengan panjang biasa dengan kerah bulat, tanpa pola atau hiasan apapun, hanya kemeja lengan panjang berwarna putih bersih. Chen Fan merasa bahwa warna putih ini terlalu mencolok. Berjalan di dunia ini akan membuatnya menjadi target berbentuk manusia yang tepat. Jadi Chen Fan menemukan pewarna hitam yang relatif gelap di aula perdagangan dan akhirnya membuat kemeja lengan panjang hitam gelap. Chen Fan cukup puas dengan kemeja lengan panjang ini dan dengan cepat menanggalkan pakaian yang telah dikenakannya selama setengah bulan dan mengenakan kemeja lengan panjang hitam gelap ini. Chen Fan merasa itu sangat bagus dan dia menjadi beberapa poin lebih tampan. Sedangkan kemeja putih lengan panjang, sebaiknya ditaruh saja di gedung dagang. Langsung ditukar dengan 4 helai kain dan 6 benang katun, penjualan besar dengan kerugian besar. Kemudian Chen Fan membuat celana olahraga hitam dan sepasang sarung tangan kulit. Mengenai sepatu buat kulit harimau, Chen Fan menatap Dabai dan menggelengkan kepalanya. Dia sebaiknya melupakannya untuk saat ini dan membuatnya saat dia punya kesempatan. Chen Fan menemukan sungai dan membersihkan dirinya hingga bersih, mengenakan pakaian baru, dan merasa telah hidup kembali. Yang tidak diketahui Chen Fan adalah bahwa saluran obrolan dan aula perdagangan sedang mencari Chen Fan saat ini, karena Chen Fan telah langsung memasang 100 ikan dan 10 trofeo hitam tingkat perunggu kelas 1, ditambah kemeja lengan panjang baru. Awalnya, hanya satu orang yang menemukan bahwa 100 ekor ikan tiba-tiba ditaruh di rak-rak di aula perdagangan. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu, tetapi dia terkejut saat melihatnya. 100 ekor ikan ini semuanya ditaruh dengan nomor ke 1967. Jadi orang ini berteriak di saluran obrolan. Dewa Agung manakah tahun 1967 ini? Dia menaruh 100 ekor ikan sekaligus. Yang lain tidak percaya dan juga berlari ke aula perdagangan untuk memeriksa. Penampilan ini mengerikan. Bukan hanya 100 ikan yang dipajang. Dewa Agung bernomor 1967 ini juga memasang 10 bahan tingkat perunggu kelas 1 ditambah kemeja lengan panjang baru. Jadi semua orang kembali ke saluran obrolan dan memanggil Dewa Besar 1967 untuk keluar. Saluran obrolan 8745. Entahlah di mana Dewa Agung 1967 menangkap ikan sebanyak itu. Aku jadi iri. 6666. Saya kira dia menemukan sarang ikan, dan tahun 1967 memusnahkannya sekaligus. Itu murni keberuntungan. 6548. Lalu bagaimana Anda menjelaskan 10 bahan perunggu tingkat 1? 6666. Saya kira dia juga menemukan sarang jamur trofeo hitam. Itu murni keberuntungan. 3251. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Dewa Agung 1967, tolong jaga aku. 5421. Ya Tuhan, 1967. Tolong tambahkan aku sebagai teman. Aku gadis kelinci, sangat imut. 999. Jangan terlalu menyanjung. Apa ikan biasa ini? Hanya bahan perunggu kelas 1 yang bernilai mahal. Aku bahkan pernah makan stroberi pra-kelas 1. 3251. Tapi kamu hanya punya satu pra-kelas 1. Dan Dewa Agung 1967 punya ke-10. Dewa Agung 1967. Tolong tambahkan aku sebagai teman. Aku bisa menghangatkan tempat tidur. 7666. Anda tidak dapat menambahkan Dewa Agung ini sebagai teman. Diperkirakan dia telah memblokirnya. 8888. Benar sekali. Kukira dia berpura-pura menjadi bangsawan dan tidak mau bergaul dengan kita. 3322. Ya Tuhan, tahun 1967 tidak buruk. Makanan ini adalah yang termurah di aula perdagangan. Pokoknya, saya tukar dengan 2 ikan. 45. Ya, saya juga menukarnya dengan 3 ekor ikan. Saya sudah lama tidak makan daging. Saya bisa makan ikan bakar untuk makan malam nanti. Terima kasih, Tuhan. Bab 16. Ikan panggang lezat.